Saya kaget. Saya bela-belain cuti, lalu saya beli mainan yang cukup mahal buat saya pada waktu itu. Saya ajak anak saya bermain dengan saya, lalu anak saya tiba-tiba bilang gini, Ibu ke kantor aja deh Bu, aku mainnya sama Mbak aja. Nah, ibu tersebut terpukul banget. Lah kok udah dibeliin mainan mahal, dibela-belain cuti, yang ada malah minta ibunya disuruh kerja. Ada yang gak beres sama anak saya. Sahabat cinta Quran, seorang ibu datang kepada saya, menceritakan tentang kondisi rumah tangganya yang jauh dari kata harmonis yang dia bayangkan ketika dia belum menikah. Saya tanya, emang ibu bayangannya apa harmonis itu? Dia bilang, ya bayangan saya harmonis itu, saya dulu ibu yang bekerja, kalau yang namanya keluarga harmonis, saya kerja mengejar karir, suami mengejar karir, lalu anak-anak di rumah terkondisikan dengan baik, nurut, pinter, dan sebagainya. Membereskan urusan rumah tangga bersama-sama. Tapi faktanya Bu, ketika sudah berumah tangga, saya kerja, suami kerja, ngurus anak ya saya, ngurus rumah ya saya, nggak ada tuh kerjasama. Jauhlah dari kata harmonis. Akhirnya kepala saya pusing kalau mau pulang ke rumah, anak juga di rumah susah diatur. Akhirnya yang ada ya kami sama-sama pulang kerja nggak langsung pulang, tapi malah jalan-jalan di mall. Sampai suatu saat saya kaget. Saya bela-belain cuti, lalu saya beli mainan yang cukup mahal buat saya pada waktu itu. Saya ajak anak saya bermain dengan saya, lalu anak saya tiba-tiba bilang gini, Ibu ke kantor aja deh Bu, aku mainnya sama Mbak aja. Nah, ibu tersebut terpukul banget. Lah kok udah dibeliin mainan mahal, dibela-belain cuti, yang ada malah minta ibunya disuruh kerja. Ada yang gak beres sama anak saya. Akhirnya saya memutuskan berhenti kerja, jadi ibu rumah tangga buat mengurus anak saya sendiri. Dan masalah gak selesai Bu, tetap anak saya yang nomor 1 kerjaannya marah-marah, saya pun marah-marah di rumah, suami tidak membantu, prestasi belajarnya rendah, bahkan saya pernah ke sekolah anak saya itu, sampai di sekolahnya saya tanya, tahu kelasnya, saya sebut nama anak saya, lalu temennya bilang, oh si A tuh ya yang tukang marah-marah. Ya Allah Bu, ternyata anak saya nggak cuma marah-marah di rumah, tapi juga marah-marahnya di sekolah, sampai terkenal si tukang marah-marah. Apa yang harus saya lakukan Bu? Jawab saya, ibunya jadi ibu yang bahagia. Lalu dia bilang gini, gimana mau jadi ibu yang bahagia? Wong anak saya susah dibilangin, marah-marah aja, suami nggak bantu saya, nggak peduliin saya. Kalau pulang di rumah ya tidur kayak yang nggak ada kewajiban untuk membantu mengurus anak. Bagaimana saya mau bahagia? Keluarga saya seperti itu. Nah, sahabat cinta Quran, pertanyaannya, bahagia dulu lalu harmonis, atau harmonis dulu lalu bahagia? Ibu tersebut setiap dia datang kepada saya bilang, ibunya jadi ibu yang bahagia dulu. Selalu itu jawab saya. Lalu setelah sekian lama, ibu ini memang rajin datang kajian parenting, ikut kelas ibu hebat. Sekarang kondisinya, putranya yang dulu nilai belajarnya rendah di sekolahnya, termasuk wakil dari sekolahnya untuk ikut Olimpiade Sains. Yang kerjanya marah-marah di sekolah, terkenal seperti anak yang suka marah-marah. Waktu kelas 1 SMA, target dia nanti kelas 2 SMA, aku mau jadi ketua OSIS. Dan sekarang bukunya sudah terbit yang kedua. Si anak ini punya cita-cita ingin menginspirasi generasi yang sama dengan dia. Lalu selain itu, anak laki-laki ini sangat peduli sama ibunya. Kalau ibunya sudah nyapu rumah, anaknya sudah siap di belakang dengan pel. Ini kisah nyata loh. Cuman saya nggak bisa sebutin namanya karena saya belum izin ini, baru keingetan mau bercerita tentang sahabat saya ini. Dan suaminya yang dulu pernah dia bilang gini, suami saya itu kalau di rumah udah seperti seonggok daging yang nggak punya tenaga, sekarang dengan sukarela membantu istri mengurus rumah ketika ada di rumah. Apa kuncinya? Kuncinya ibunya jadi ibu yang bahagia. Jadi
Jawabnya adalah bahagia dulu, baru akan kita dapatkan harmonis. Bagaimana caranya untuk menjadi ibu yang bahagia, yang kemudian bisa menghadirkan keharmonisan di rumah? Bukan ibu yang nuntut harus harmonis dulu baru dia bisa bahagia. Ada 3 kunci untuk menjadi ibu bahagia yang akan menghadirkan keharmonisan di dalam keluarga. Kuncinya adalah 3S. S yang pertama senyum, S yang kedua syukur, dan S yang ketiga adalah sukses. Senyum. Jadi kunci untuk jadi ibu yang bahagia itu nomor 1 senyum. Mau keadaan apapun tersenyumlah. Kenapa mesti tersenyum? Ya kalau lagi banyak duit, ya anak-anak nurut sih gampang tersenyum. Tapi kalau lagi duitnya terbatas, anak-anak susah diatur, suami nggak bantu, masa mesti senyum? Ya, senyum. Kenapa? Karena senyum itu akan membantu suasana hati kita, membantu kita mengontrol emosi kita. Dan kita tahu bahwa senyum itu sodakoh. Ya, tabasul muka fi wajhi aika sodakotun. Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi ketika kita tersenyum saja, itu kita sudah dapat pahala sedekah. Kemudian yang kedua, ternyata senyum itu sehat. Ketika seseorang tersenyum, tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin. Hormon ini punya fungsi untuk menghilangkan stres. Dan fungsi yang kedua adalah membuat tubuh jadi basah. Kalau tubuh kita basah, kuman penyakit nggak gampang nempel. Itu yang kedua, kenapa kita mesti tersenyum. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita mesti tersenyum. Ternyata ketika seorang tersenyum, itu dia mengaktifkan otak berpikir. Beda kalau orang cemberut, kena masalah, cemberut. Itu yang aktif otak reptil. Apa buktinya? Yuk coba ya sekarang dicoba dengan wajah yang cemberut. Bayangkan kira-kira saya adalah guru dari sekolahnya sahabat cinta Quran, dengan wajah yang cemberut saya telepon. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, anaknya udah seminggu nggak sekolah. SPP 3 bulan nggak dibayar. Coba bayangkan Anda mendapat telepon seperti itu dengan ekspresi yang cemberut. Apa yang dirasa? Biasanya jawabannya pengen marah lah, pengen ngamuk lah, kesel dan sebagainya. Itu. Lalu kita ulang. Sekarang ketika mendapat telepon seperti itu, terima dengan ekspresi tersenyum. Silahkan dicoba, rasakan apa yang ada di kepala Bapak Ibu, sahabat cinta Quran ketika mendapat telepon itu dengan keadaan tersenyum. Nah, ketika kita tersenyum, kita mengaktifkan otak berpikir. Kalau ada masalah, yang dicari adalah solusi. Maka kenapa kita mesti tersenyum? Karena senyum itu sodako, kemudian senyum itu sehat, dan yang ketiga senyum itu solutif. Menghasilkan, mencoba untuk mencari solusi-solusi. Nah, sahabat cinta Quran, senyum ini adalah keterampilan. Kita tahu yang namanya keterampilan itu sesuatu yang harus ada ilmunya dan dilatih terus-menerus, digosok, dilatih supaya terampil. Bukan takdir, nggak tiba-tiba ketika sahabat cinta Quran mendengar, tahu bahwa senyum itu sodako, tahu bahwa senyum itu sehat, tahu bahwa senyum itu solutif, lalu pasti akan punya wajah yang tersenyum. Ini baru kognitif, baru ilmunya. Untuk bisa punya wajah yang defaultnya, yang casingnya tersenyum, itu perlu terus melatih, memaksa diri untuk wajah kita wajah tersenyum dalam kondisi apapun. Jadi ini perlu latihan. Sama seperti orang yang belajar montir. Sudah belajar tapi nggak pernah latihan, nggak pernah ketemu mobil rusak atau motor rusak, bisa jadi montir nggak? Pasti nggak bisa kan? Demikian juga kita tersenyum. Kalau nggak kita latih, ya nggak. Nah, kapan dilatihnya? Karena ini keterampilan, latihlah. Latihnya pada saat apa? Latih pada saat hektik. Kalau ibu-ibu biasanya saat hektiknya apa? Kalau saya saat hektik saya biasanya pagi hari. Maka kalau pagi hari
Itu saya pastikan bahwa wajah saya harus wajah tersenyum. Jadi kalau pagi saya pastiin, bangun kakak, bangun, mandi, makan. Itu saya harus memastikan muka saya muka tersenyum. Dan kalau mereka sudah berangkat sekolah, naik jemputan, muka saya masih muka tersenyum, yes, itulah sukses saya. Itu dipastikan dalam keadaan tersenyum. Nah, kalau bapak-bapak biasanya saat hektiknya kapan? Deadline dan sebagainya. Silakan pastikan untuk wajahnya wajah tersenyum. Ini yang pertama. Untuk jadi bahagia, pastikan wajah kita wajah tersenyum, karena yang di dalam bisa membuat kita tersenyum dan yang di luar bisa mempengaruhi suasana hati yang di dalam.